Belum masak. Udah masak tapi belum ada nasi. Belum ada nasinya, berarti tinggal aku. Yang lain udah pada sarapan? Belum. Belum? Belum. Kira-kira semangat nggak belajar pagi hari ini? Semangat. Nggak semangat? Iya. Lemes? Ya. Oh, lemes. Kenapa lemes? Belum makan. Belum sarapan. Tadi belum udah minum susu belum? Belum. Belum juga. Belum. Terus kalian sekolah berangkatnya gimana dia? Perut kosong. Perut kosong? Diantar papa. Diantar papa. Dia terbunda Pak. Ini berangkat semua nggak kira-kira? Berangkat. Bapak absen dulu ya. Mbak Adel, Mbak Fiona, Mbak Melia, Mbak Dewi, Mbak Isna, Mbak Anissa, Mas Haris. Oke, berarti semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita bermain terlebih dahulu yuk. Boleh semuanya berdiri? Di belakang meja boleh ya? Boleh. Yang penting kalian nyaman aja duduknya di mana. Siap. Boleh sambil tepuk tangan. Tapi sebelumnya, Bapak akan bacain dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal dan mengetahui berbagai macam kegiatan ekonomi yang ada pada masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Yang kedua, peserta didik mampu memahami cara melakukan kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang akan kita mainkan nanti. Selanjutnya, kegiatan apa yang terdapat pada gambar? Ada yang tahu? Jual beli. Kira-kira di mana jual belinya? Pasar. Di pasar. Ada yang pernah ke pasar? Pernah. Hadis belum pernah. Iya. Terus Hadis kalau ibunya belanja Hadis kemana? Ke mall. Iya. Jadi nggak pernah ke pasar ya? Super Indo. Super Indo. Iya. Ya, anak-anak zaman sekarang jarang ke pasar ya. Iya. Ke Pamela ya, ke Super Indo. Kalau tadi kemana? Kalau ke pasar bawa ayam. Oh ayam. Iya. Iya kayak pasar Sentul. Gak suka baunya ya? Pasar mana? Pasar Sentul. Pasar Sentul. Iya, Pak. Jadi kalian udah belum pernah pada itu ibu belanja ke pasar gitu? Sudah. Jadi kalian udah tahu lah, udah pernah melihat kegiatan jual beli? Pernah. 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 Kalian pernah beli sesuatu nggak? Pernah. Beli apa? Ikan asin. Ikan asin, tempe, Sayur. sayur, terus Beli tomat. buah-buahan, tomat. Ada yang lain? Beli baju. Beli baju. Ini anak-anak sudah pernah melihat dan menyaksikan kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, sekarang apa sih itu kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi itu berarti sebuah aktivitas usaha atau pekerjaan. Sedangkan ekonomi itu adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau jasa serta kekayaan. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi itu adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kegiatan ekonomi ini itu adalah suatu aktivitas usaha atau pekerjaan. Sedangkan ekonomi itu adalah ilmu tentang asas-asas. Jadi kegiatan ekonomi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Semisal ibu kalian jualan nasi lemas. Nah, jualan nasi lemas itu kan termasuk dalam kegiatan produksi. Nah, ibu kan membuat nasi itu namanya produksi. Sedangkan ibu
namanya proses produksi itu menyebabkan produsen memperoleh balas jasa dari orang lain. Nah, balas jasa yang diberikan itu berupa gaji, upah, sewa, atau bunga modal. Nah, kegiatan produksi ini contohnya kalau ada pada gambar itu adalah pembuatan sirup. Nah, kalau pembuatan sirup itu adanya di mana? Di pabrik. Kalau selain pembuatan sirup yang kalian ketahui ada apa? Sarden. Pembuatan sarden, roti, ada lagi Mie instan. mie instan. Nah, itu namanya kegiatan produksi. Jadi mereka memproduksi barang atau benda itu untuk dikonsumsi oleh kita. Nah, dari kegiatan produksi ada yang mau ditanyain? Belum. Sekarang kita lanjut ke kegiatan kedua, yaitu kegiatan distribusi. Kalau tadi kegiatan produksi itu memproduksi, sedangkan distribusinya adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Untuk pelaku distribusi itu dikenal dengan namanya distributor. Agar kegiatan distribusi itu berjalan dengan lancar, dibutuhkan sarana transportasi dan akses jalan yang memadai. Hal ini dilakukan agar hasil produksi bisa segera sampai kepada konsumen. Kegiatan distribusi itu kegiatan menyalurkan barang. Contohnya menyalurkan gas LPG ke warung. Nah, itu kan selain kita menyalurkan, kita harus menjaga kualitas gasnya agar aman, terus tidak ada yang bocor, selamat. Itu kita menggunakan jasa transportasi dan akses jalan. Nah, itu namanya kegiatan distribusi. Nah, kegiatan ini pelakunya itu dinamakan distributor. Nah, ini kegiatan yang terakhir, kegiatan konsumsi. Nah, ini biasanya kita sering melakukan. Benar apa enggak? Benar. Nah, kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan dan mengurangi nilai guna dari barang. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi itu dikenal dengan konsumen. Untuk melakukan kegiatan ekonomi ini seseorang harus melakukan pengorbanan, salah satunya mengeluarkan uang. Sebagai gantinya, benda itu akan kita dapatkan saat masyarakat melakukan konsumsi, maka akan memperoleh kepuasan. Contohnya ini membeli kebutuhan rumah tangga. Kalau Mas Haris pernah beli apa? Makanan. Kira-kira kalau beli makanan mengeluarkan uang, ya, berarti itu ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Misal Mbak Dewi membeli sepatu merek Adidas, otomatis kan harganya mahal. Itu kan kita harus kayak mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli barang tersebut. Tapi kita merasa puas karena kita mendapatkan apa? Sepatunya. Nah, itu namanya kegiatan konsumsi. Kalau misalnya kegiatan konsumsi itu kita tidak mengorbankan sesuatu dan kita tidak merasa puas, otomatis kegiatan konsumsi itu tidak terlaksana dengan baik. Nah, sekarang ke tujuan kegiatan ekonomi. Tujuannya ada 4, yaitu yang pertama untuk mendapatkan uang, keuntungan dan kekayaan. Melalui kegiatan ekonomi kita itu bisa mendapatkan uang. Jual beli mendapatkan uang enggak? Iya. Investasi mendapatkan keuntungan? Iya. Menabung kita bisa kaya? Bisa. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya. Nah, kegiatan ekonomi itu kita dapat pemanfaatan sumber daya. Contohnya, di pasar menjual kangkung, otomatis sumber daya alam kita gunakan. Terus 3, mengikat secara hukum. Nah, kegiatan ekonomi ini terikat dengan hukum. Sedangkan yang keempat, menggunakan akal sehat. Kira-kira kalau semisal kalian membeli barang tapi kalian nggak pakai akal sehat, kira-kira apa yang terjadi? Rugi. Kalau semisal ada orang gila bawa uang 100.000, tapi dia beli permen 1 dan nggak ada kembaliannya, kira-kira apa yang terjadi? Enak dong penjualnya. Ya, penjualnya enak, tapi orang gilanya Selanjutnya dia kan ya. Kenapa? Orang gilanya
bilang tembak, kalian harus siap gini. Ketika kalian sudah bilang door, kalian harus tembak salah satu teman kalian. Siap? Siap. Kalau ketembak, ngapain Pak? Kenapa? Ya seru-seruan aja kan ini games. Oh, iya. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Siap? Siap. Siap? Siap, 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 siap. Tembak. Dot. Tembak. Dot. Tembak. Dot. Ini kita akan mengerjakan LKPD. Nah, kan tadi di tujuan pembelajaran kita akan memainkan kegiatan ekonomi. Nah, LKPD ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Jadi kita akan bermain peran kegiatan ekonomi. Otomatis ada 3 orang: distribusi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, Bapak akan bentuk jadi 2 kelompok. Yang pertama, Mbak Adel, Mbak Fiona, dan Mbak Melia. Yang kedua ada Mbak Dewi, Mbak Isna, Mbak Anissa, dan Mas Anis. Nah, sebelum itu Bapak jelasin dulu. Jadi kalian memilih peran di antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalian pilih siapa yang mau. Terus kalian buat gambaran mengenai kegiatan ekonomi. Semisal kegiatan ekonomi di pasar. Nah, kira-kira yang jual siapa, yang beli siapa, yang menyebabkan barang siapa. Nah, kalian gambarkan dalam cerita singkat pada lembar di sini. Lalu setelah itu kalian praktekkan. Jangan misal Mbak Melia membeli apa. Terus ya, Mbak Melia menjual ini lalu dibeli oleh siapa. Nah, ini ada uang-uangan, tapi maaf ya, uang-uangannya Bapak buat sendiri. Oh, apa emang beneran? Hanya susah. Boleh tepuk tangan dulu. Ya, ini adalah contoh kegiatan ekonomi melalui online. Coba kita lihat yang melalui pasar. Boleh tepuk tangan ke kelompok 2. Sudah mengerti semua? Sudah mengerti? Nah, itu tadi kegiatan ekonominya ada di mana? Di pasar. Kira-kira penjualnya tadi mendapatkan untung nggak? Iya. Ini kan tadi contoh dari kegiatan ekonomi. Iya. Jadi ini piramida adalah kesimpulan dari pembelajaran kita. Soalnya mandiri, kalian kerjakan sendiri, nanti kita cocokkan bersama. Iya. Satu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ekonomi. Eko? Salah, Pak. Eko? Siapa yang salah? Aku saya. Oke. Terus nomor 2, ciri-ciri kegiatan produksi. Kegiatan mengerjakan barang dan jasa. Oke, kecuali ya. Iya. Bener.
semua? Saya. Saya, Pak. Saya salah satu. Tadi salah satu berarti. Enggak, Pak. Yang salah satu. Saya. Oke, yang salah dua. Enggak ada. Oh, berarti cuma salah satu ya. Iya, Pak. Iya. Pak, kalau salah paham gimana? Salah paham. Kasih paham. Salah paham sama siapa? Siapa ini? Sama harus sama Sama Haris. sama Ilham. Yang harus siapa? Kelas 9. Iya. Oh, kelas 11 ya. Iya. Baca dulu. Oke. Dadah. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan? Iya. Kira-kira apa yang kalian dapat hari ini? Boleh. Ya, selain itu ada lagi Ilmu yang bermanfaat. ilmu. Terus apa lagi? Materi. Materi. Kalian jadi tahu nggak kegiatan ekonomi itu apa? Sebenarnya adalah kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, memanfaatkan sumber daya secara efektif